welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku dan teman-teman yang menjadi kelompok 4 akan membuat bekal sekolahku untuk anak usia dini, yaitu nasi kuning, guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Yuk kita simak cara pembuatannya. Hai guys, sebelum kita memasak, terlebih dahulu kita membeli bahan-bahannya ke pasar. Nah, di sini terlihat Yanti dan Gio sedang memilih buah mentimun. Nah, di sini kita pilih buah mentimun yang masih terlihat segar dan fresh ya guys. Kemudian kita lanjut ke bahan berikutnya. Di sini Yanti sedang memilih buah tomat. Nah, di sini kita memilih buah tomat yang berwarna merah ya guys, biar terlihat cantik ketika menjadi topping. Nah, kemudian kita lanjut membeli bahan-bahan lainnya. Di sini bisa kita lihat bersama bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu ada kunyit, daun salam, serai yang sudah diiris, bawang putih dan bawang merah yang sudah diiris. Nah, di sebelahnya ada cabai rawit dan cabai keriting yang sudah kita haluskan ya guys. Di sebelahnya lagi ada tempe yang sudah kita goreng. Nah, yang terakhir itu ada buah mentimun dan buah tomat. Sebelum kita memasak nasi kuning, terlebih dahulu kita mencuci berasnya menggunakan air mengalir dan air bersih ya guys. Nah, di sini yang mencuci berasnya adalah Iin. Setelah itu kita haluskan kunyit, serai, kita haluskan menggunakan cobek ya guys. Nah, selanjutnya juga kita haluskan ketumbar. Nah, bagian penghalusan ketumbar itu adalah Yanti. Setelah kita menghaluskan bumbu-bumbunya, kita masukkan serai yang sudah digeprek ke dalam beras. Kemudian kita masukkan air. Selanjutnya juga kita masukkan kunyit yang sudah dihaluskan. Nah, di sini juga kita masukkan santan 1 bungkus. Setelah kita masukkan semua bumbunya, kita aduk-aduk agar bumbunya menyerap dan merata. Setelah diaduk-aduk dengan warna kuning, kita berikan garam secukupnya dan kita aduk kembali sampai airnya menyusut. Setelah airnya menyusut, kita pindahkan nasi yang setengah matang dari wajan ke panci. Nah, di sini kita aduk-aduk dengan api sedang agar matangnya merata. Nah, di sini kita aduk-aduk terus ya guys. Sudah terlihat kan nasinya sudah berwarna kuning. Jadi kita tunggu nasinya matang. Nah, di sini Gio membersihkan ikan teri. Dia pisahkan kepalanya dan isi perutnya. Ini akan dijadikan sambal ya guys. Nah, di sini juga ada Iba yang sedang memotong tempe. Nah, kita memotong tempenya seperti yang terlihat di video itu ya guys. Selanjutnya setelah dipotong, kita bagi lagi tempe yang sudah dipotong tersebut menjadi beberapa bagian. Nah, di sini kami membentuk tempenya menjadi segi 4 memanjang. Nah, kita akan membuat sambal ikan teri campur tempe dicampur kacang tanah ya guys. Selanjutnya untuk bumbu-bumbu sambalnya, di sini terlihat Wani sedang memisahkan cabai rawit dari tangkainya. Kemudian setelah dipisahkan dari tangkainya, kita akan menghaluskan cabai rawit terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan terasi. Kemudian kita masukkan garam, setelah itu baru dihaluskan. Kemudian kita potong-potong cabai keritingnya atau cabai keringnya menjadi beberapa bagian. Setelah itu kita siramkan menggunakan air panas. Nah, setelah beberapa saat lalu kita haluskan cabai keriting tersebut. Sebelumnya kita masukkan garam. Nah, setelah kita masukkan garam, kita haluskan cabainya. Masih seputar bumbu sambal, di sini kita kupas terlebih dahulu bawang merah, kemudian kita kupas juga bawang putih. Selanjutnya kita iris-iris bawang merah dan bawang putihnya.
Setelah diiris, ada juga sebagian kita haluskan ya guys. Untuk topping nasi kuningnya di sini kita memilih bihun. Nah, di sini bihun kita rendam terlebih dahulu sembari kita remas-remas seperti di video. Kemudian kita potong juga sosis dan kita bentuk menjadi bunga ya. Nanti ketika dia digoreng dia akan mekar. Di sini yang memotongnya adalah Henny. Sebelum kita ke tahap penggorengan, terlebih dahulu kita mencuci ikan terinya menggunakan air yang mengalir. Selanjutnya juga kita mencuci sosisnya sama halnya seperti teri. Selanjutnya kita bersihkan juga buah mentimun dan juga kita bersihkan buah tomat. Setelah ini kita akan masuk ke tahap goreng menggoreng. Nah, pertama-tama kita panaskan minyak terlebih dahulu. Setelah minyaknya panas, yang pertama kita akan menggoreng tempe. Nah, ini tempe sudah kita potong-potong dan kita bentuk tadi ya guys. Kemudian yang kedua kita akan menggoreng kacang tanah. Setelah kacang tanah selesai, kita akan menggoreng ikan terinya. Nah, wajannya ini kita tidak ganti-ganti, tetapi setelah kita menggoreng satu, kita cuci ya guys. Nah, di sebelahnya kita akan menggoreng telur dadar. Selesai menggoreng, kita akan membuat sambal. Di sini ada tempe yang sudah digoreng, ikan teri yang sudah kita goreng, dan ada kacang tanah yang sudah kita goreng juga, ada cabai rawit dan cabai keriting yang sudah kita haluskan, bawang putih dan bawang merah yang sudah kita haluskan. Nah, pertama-tama kita masukkan bawang putih dan bawang merah, kita tumis hingga harum, terus dilanjutkan dengan cabai rawit dan cabai keriting. Kita masukkan semuanya. Nah, kita tumis bumbu-bumbunya hingga harum ya guys. Setelah bumbunya harum, kita masukkan tempe, kemudian masukkan juga kacang tanah. Selanjutnya kita masukkan juga ikan teri, kita aduk-aduk sampai bumbunya merata sempurna. Kita aduk terus ya guys, biar bumbunya itu meresap. Setelah diaduk-aduk, kita masukkan kecap manis. Setelah kita masukkan kecap manis, kita aduk-aduk agar bumbunya itu merata sempurna. Nah, kemudian kita akan memasak bihun. Untuk bumbunya kita menggunakan sambal sedikit ya guys, sesuai selera kita saja. Kemudian kita masukkan bihunnya, kita aduk sampai bumbunya menyerap merata. Kita juga menambahkan kecap manis, lalu aduk-aduk. Kemudian untuk topping selanjutnya kita akan menggoreng sosis. Sosis yang sudah kita potong-potong tadi ya guys. Kemudian kita juga akan menggoreng bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris. Nah, selesai menggoreng, di sini kita akan membersihkan daun pisang. Nah, daun pisang ini nanti akan kita gunakan sebagai alas untuk makanan kita. Tara, nasinya sudah matang. Nah, di sini kita sudah membentuk nasinya. Nah, untuk bentuknya ini kita sesuaikan dengan selera kita ya guys. Kalau kami di sini membentuk bulat 2 tingkat. Di sini dibentuk menggunakan mangkuk. Nah, setelah itu kita akan menata toppingnya. Topping pertama yang kami tata yaitu buah mentimun. Di sini kami tata membentuk melingkari nasinya agar terlihat lebih bagus. Setelah itu kita akan memberi sambal. Nah, di sini pemberian sambalnya kita lakukan silang ya guys. Nah, ini juga sesuai dengan selera kita dan sesuai kemauan kita, mau kita bentuk seperti apa atau penataannya seperti apa ya guys. Kemudian kita masukkan telur dadar yang sudah kita iris-iris. Selanjutnya juga masih kita masukkan bihun. Ini juga sesuai keinginan kita seberapa banyak. Nah, ini setelah diberikan topping-topping, nah ini kita masukkan
telur dadarnya. Di sini kita sedang menata telur dadarnya. Nah, kemudian kita masukkan tomatnya sesuai dengan selera kita juga ya guys. Di sini kami menimpa tomatnya di atas mentimun. Kemudian kami akan menghias atas nasinya dengan sosis yang kita beri tusukan, lalu kita bentuk atau kita tata di atasnya. Kemudian kita beri bawang goreng agar terlihat lebih cantik. Nah, ini adalah nasi kuning sudah jadi. Nah, ini sudah kita bentuk dan sudah kita berikan topping-toppingnya. Ini juga di sebelahnya ada sisa nasi kuning yang tidak kita bentuk. Jadi kita masukkan saja ke dalam cup ya guys. Yang terakhir kita akan membuat minumannya. Mohon maaf ya guys karena keseluruhan pembuatan minumannya tidak tersorot kamera. Tetapi di sini saya akan memberitahukan apa-apa saja sih bahan untuk membuat minumannya. Yang pertama itu ada air marjan berwarna hijau 1 botol. Yang kedua itu ada mentimun yang kita parut kecil-kecil sebagai toppingnya. Terus ada juga selasi sebagai toppingnya. Lalu kita campurkan semua bahannya, kemudian kita aduk-aduk sehingga bahannya itu tercampur merata. Oke guys, sekian video memasak dari kami kelompok 4. Terima kasih karena sudah mau menonton video kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, dadah.